Shalom dan salam damai sejahtera kepada semua yang bersama-sama di dalam ibadah melalui platform online pada hari ini. Semoga walau dimanapun kamu berada pada ketika ini, kasih dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus kita dapat rasakan sehingga saat ini. Saya harap kita semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan yang paling penting ada sukacita di dalam hati kita. Mengetahui bahwa meskipun apa sahaja yang berlaku di dalam dunia ini, Tuhan masih mengawal segala sesuatu, dan segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita persiapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang telah kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus dan juga persekutuan Roh Kudus, pada hari ini kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk beribadah sekali lagi bersama-sama di tempat ini. Kami mohon Tuhan supaya Tuhanlah yang menyertai ibadah ini, supaya ibadah ini dapat memberkati kehidupan kami dan dapat menguatkan iman kami. Ayo persiapkan hati kami untuk menyambut semua berkat Tuhan melalui ibadah dan pelayanan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalamku dasar dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan, luar biasa. Semesta memuja bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan, luar biasa. Semesta memuja. Bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa di dalam doa pengampunan. Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa dan kami sangat memerlukan belas kasihan-Mu. Dan sekarang kami mengaku di hadapan-Mu atas segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami senantiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci, tamak akan kepentingan duniawi dan memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Surgawi. Kami senantiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga tidak mementingkan pekerjaan surgawi serta kehidupan rohani, tidak mempunyai kesaksian yang baik terhadap sesama manusia, dan memang tidak layak disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Sucikan kami dengan darah Kristus dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
bejanamu untuk memuliakanmu. Bejanamu, Yesus. Mari kita sama-sama melafazkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah kepada semua yang masih setia di dalam ibadah melalui platform online pada hari ini.
Saya harap walau dimanapun kamu berada pada ketika ini, semoga kita berada dalam keadaan yang baik. Dan apa yang paling penting, kita semua masih boleh merasakan kasih, damai, dan sukacita yang datang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena ada kesempatan untuk mempelajari sekali lagi mengenai firman Tuhan. Dan pada hari ini kita telah tiba pada akhir pembelajaran kita mengenai tema besar bulanan kita pada bulan ini, yaitu kebebasan. Dan pada hari ini kita akan belajar secara spesifik mengenai tema kita, yaitu nikmati kebebasan melayani Tuhan. Dan teks diambil daripada 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 sampailah ayat yang ke-40. Seperti pada kebiasaannya, saya akan membacakan teks ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan teks pada hari ini sememangnya ada sedikit panjang jika dibandingkan dengan beberapa teks yang telah kita pelajari pada bulan ini. Saya bacakan. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha menyediakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang yang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang, tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak memberikan perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang, adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan penceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis yang memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang baik dan benar, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin.
kalau ia mengkehendakinya. Hal itu bukan dosa. Tapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa sahaja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah orang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Demikian pembacaan teks kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mempelajari firman Tuhan, dan kita coba melihat apa yang coba disampaikan oleh Tuhan kepada kita pada hari ini melalui khotbah pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini untuk mempelajari firman Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa pada hari ini kami akan mendapat sesuatu pengetahuan yang baru mengenai Tuhan dan mengenai ketetapan Tuhan. Tapi Tuhan, janganlah biarkan kami hanya menjadi tahu, dan janganlah biarkan ini cuma sekadar menjadi pengetahuan, tetapi biarlah kami diubah dan diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hidup ini memuliakan Tuhan sampai akhir hayat kami. Kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dan pendengaran firman Tuhan di dalam tangan Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan di dalam keterbatasan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan teks kita sebentar tadi ada dua message yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi sesuai dengan tema kita pada hari ini, saya akan lebih fokus kepada message yang pertama, yaitu bermula daripada ayat 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 sampailah ayat yang ke-24 terlebih dahulu, dan kemudian di akhir khutbah saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bermula daripada ayat yang ke-25 sampailah ayat yang ke-40. Saya percaya di dalam pembelajaran kita yang lepas mengenai hal kebebasan menurut kata Alkitab, kita secara sederhana sudah mengetahui apakah itu maksud kebebasan secara umumnya, di mana maksud kebebasan secara umum bermaksud tidak ada kekangan atau keterikatan dari mana-mana pihak di dalam tindakan dan perkataan kita. Namun, di dalam kebebasan Kristen tidaklah sama seperti definisi kebebasan umum. Karena di dalam kebebasan kita sebagai Kristen, kita masih lagi tertib di dalam kebebasan kita melakukan apa sahaja asalkan tindakan kita dan perkataan kita memuliakan Tuhan. Di dalam kata lainnya, sebagai orang Kristen, kita bebas melakukan apa sahaja, namun tidak bebas untuk melakukan dosa. Kita bebas menggunakan kebebasan kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, apakah yang dimaksudkan dengan menikmati kebebasan melayani Tuhan? Paulus seperti yang biasa dia lakukan, menggunakan penerangan yang sangat panjang untuk menerangkan satu poin sahaja yang kita boleh dapati di dalam ayat yang ke-17 dan di dalam ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Dan di dalam ayat yang ke-24, Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Di dalam kata lainnya, apa yang coba disampaikan oleh Rasul Paulus di sini ialah Tuhan menerima sesiapa sahaja yang percaya, tidak kira apapun latar belakang seseorang itu. Nah, apa yang coba disampaikan oleh Paulus di sini mempunyai konteksnya tersendiri. Dalam konteks ayat yang saya telah bacakan sebentar tadi kepada kamu, ini merujuk kepada Kristen yang berlatar belakangkan Yahudi dan juga orang Kristen yang bukan berlatar belakangkan Yahudi. Izinkan saya jelaskan mengenai kedua golongan ini. Di dalam pembelajaran kita yang lepas, orang-orang Kristen di kota Korintus mempunyai sekurang-kurangnya dua latar belakang.
yaitu orang Kristen yang berlatar belakangkan Yahudi dan orang Kristen yang berlatar belakangkan pagan ataupun yang disebutkan pada ketika itu kafir. Sungguh pun kedua golongan ini dibezakan daripada latar belakang mereka. Kedua golongan ini adalah orang Kristen yang menjadi percaya kepada Yesus, dibebaskan daripada dosa dan maut, dimerdekakan daripada kematian, dan memperolehi kedamaian melalui Tuhan Yesus. Tetapi apa yang menjadi permasalahan utama di antara kedua golongan Kristen ini ialah terdapat pahaman daripada setengah kelompok, bahkan para rasul sebelum mereka mendapat persetujuan dengan Rasul Paulus sendiri, yaitu Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lainnya. Mereka beranggapan bahwa seorang Kristen yang sejati haruslah menjadi Yahudi terlebih dahulu sebelum mereka dianggap sebagai Kristen yang sudah benar-benar murni dan sejati. Dalam arti kata lainnya, menurut fahaman ini, meskipun kamu menjadi percaya kepada Yesus, mereka belum boleh diselamatkan kalau mereka belum menjadi Yahudi, yaitu dengan mengikuti ketetapan-ketetapan orang Yahudi seperti bersunat, makan dan minum sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang terdapat di dalam hukum Musa. Nah, persoalannya ialah kenapa orang Kristen Yahudi begitu fanatik mengenai hal ini? Jawaban yang sederhana ialah terdapat di dalam mindset mereka. Di dalam pikiran orang Yahudi, mereka masih bangga bahwa mereka adalah pilihan Allah, bangsa pilihan Allah yang bermaksud dikasihi Allah, penerima janji-janji Allah. Dan mereka sangat susah keluar daripada pola pemikiran ini sehingga mereka mengabaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apakah arti menjadi seorang Kristen? Menjadi Kristen bermaksud menjadi pengikut Yesus, betul? Mentaati semua ajaran Yesus dan mencontohi etika kehidupan yang ditunjukkan oleh Yesus. Itulah Kristen. Kita menjadi percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Namun, pikirkan ini, jika orang Kristen harus menjadi Yahudi terlebih dahulu sebelum mereka dilabel sebagai Kristen yang sejati, bukankah itu tidak lain dan tidak bukan menyahudikan, bukan mengkristiankan? Seperti yang dikatakan Yesus di dalam Matius 28 ayat yang ke-19, biarlah semua bangsa menjadi muridnya, tidak kira apapun latar belakang mereka, ajarilah mereka dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh itu, Paulus harus menjelaskan kepada orang-orang Kristen di Korintus, baik yang berlatar belakangkan Yahudi dan yang tidak berlatar belakangkan Yahudi, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus diterima oleh Yesus seperti mana keadaan dia sebelum dia dipanggil. Di dalam arti kata lainnya, untuk menjadi Kristen yang sejati, benar-benar Kristen, tidak perlulah convert, tukar dulu jadi orang Yahudi, barulah kamu dianggap sebagai pengikut Yesus. Lihat sekeliling kita. Kita semua daripada berbagai bangsa, bahasa, dan kebudayaan. Namun kita disatukan di dalam satu tubuh, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan. Bahasa, bangsa, dan kebudayaan mungkin membezakan kita, membezakan cara pikir kita, membezakan cara hidup kita. Namun kita semua disatukan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan penyelamat kita. Tuhan Yesus menerima siapapun yang datang, bertobat, dan percaya, setia sampai akhirnya. Tidak ada diskriminasi bahasa, bangsa, dan kebudayaan. Nah, sungguh pun demikian, sungguh pun Yesus menerima kita seadanya kita. Sebagai orang Kristen ada dua hal yang menjaga kita ataupun yang menjadi satu panduan bagi kita, yaitu yang pertama mengasihi Tuhan dan yang kedua mengasihi sesama.
Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana mengasihi Tuhan? Jawabannya sederhana, yaitu mengasihi Tuhan melalui mengasihi sesama. Dan biarlah hidup kita ini memuliakan Tuhan. Biarlah hidup kita ini mencerminkan bahwa kita ini adalah pengikut Yesus. Itulah yang dimaksudkan menjadi Kristen yang sejati. Bukan harus menjadi Yahudi sebelum dikira sebagai Kristen yang sejati. Nah, ini yang terjadi di dalam teks kita pada hari ini. Namun ada yang bertanya, apa hubung kaitnya dengan tema kita pada hari ini, yaitu nikmati kebebasan melalui Tuhan? Secara sederhana mungkin kita seakan-akan tidak dapat melihat hubung kait dengan tema kita pada hari ini. Namun, mari kita pikirkan sejenak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Di dalam komuniti kita sebagai orang Kristen, terdapat banyak cara melayani Tuhan yang dicadangkan, betul? Namun ada sesetengah orang Kristen yang mengkategorikan ataupun mendefinisikan bagaimanakah cara melayani Tuhan yang baik dan yang benar yang seharusnya menjadi ikutan ramai orang, sesuai dengan apa yang mereka percaya. Ada yang mengatakan bahwa kita harus menjadi pengkhotbah, pemimpin pujian, kita harus memegang jawatan di dalam gereja, di dalam paroki. Barulah itu disebut sebagai pelayanan. Namun benarkah demikian, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan? Jika ini fahaman kita mengenai pelayanan, saya harus meminta maaf dan mengatakan bahwa pemahaman mengenai pelayanan ini adalah sangat cetek. Sama seperti dalam teks kita sebentar tadi, di mana ada pemahaman bahwa orang Kristen harus menjadi Yahudi terlebih dahulu sebelum mereka dianggap Kristen sejati. Pemahaman ini sama seperti pemahaman pelayanan yang hanya berpusatkan hanya di dalam gereja ataupun sekitar kelompok gereja saja. Tapi sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa pelayanan boleh berlaku di mana-mana sahaja, dengan cara apa sahaja, baik di dalam gereja atau di luar gereja, dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Dari setiap apa yang kita lakukan bagi sesama kita di dalam kasih, itulah pelayanan. Jadi kita mempunyai kebebasan, kita boleh kreatif di dalam hal kita melayani sesuai dengan talenta kita. Tidak semestinya hanya mengikut satu ketetapan yang menghalang kita untuk kreatif di dalam pelayanan kita, yang menghalang kita untuk berpikir di luar kotak apabila bercakap mengenai pelayanan. Jadi Tuhan Yesus memberikan kita kebebasan ini untuk melayani sesama kita, asalkan tindakan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dan hidup kita memuliakan Tuhan. Adakah tindakan kita memuliakan Tuhan? Itulah pertanyaan yang kita harus tanyakan setiap kali apabila kita berpikir mengenai pelayanan. Ini juga bermaksud bahwa jika kamu tidak mampu melayani orang, mengikuti cara orang melayani, karena kamu tidak mempunyai talenta itu tidak menjadi masalah. Karena banyak pelayanan yang kamu boleh lakukan sesuai dengan talenta, bakat, dan panggilan Tuhan kepada kamu. Sebagaimana kamu dipanggil keluar daripada perhambaan kepada dosa dan kematian, layanilah Tuhan sesuai dengan panggilan kamu. Tidak semua orang dipanggil menjadi pastor, pendeta, gembala. Tapi ingatlah saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil di dalam pelayanan kasih. Di dalam konteks kasih inilah kita bebas melayani sesama, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, baik yang dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Karena yang menjadi hakim, penilai bagi setiap apa yang kita lakukan bukanlah manusia, tetapi Tuhan sendiri. Layanilah Tuhan melalui melayani sesama di dalam kasih. Sebagai kesimpulan daripada perikop pembacaan kita, daripada ayat yang ke-17 sampailah ayat yang ke-24, dan coba
kita pelajari daripada teks ini ialah kita bebas melayani Tuhan dalam apa bentuk dan cara sekalipun, selagi tindakan dan kata-kata kita memuliakan Tuhan. Kita tidak perlu ikut cara orang lain melayani yang di mana bukan kemampuan kita. Tapi pelayanan adalah menggunakan setiap apa yang kita ada, bakat yang kita ada untuk melayani Tuhan. Oleh itu, saling melengkapi dalam pelayanan tubuh Kristus yang kita sebutkan sebagai kesatuan dalam kepelbagaian yang harmoni di dalam irama yang memuliakan Tuhan. Inilah kebebasan melayani Tuhan. Kita kreatif, kita boleh berpikir di luar kotak, kita tidak terikat dalam satu cara sahaja yang ditentukan oleh orang. Itu boleh menjadi panduan, tetapi itu bukan menjadi mandatory. Karena yang mandatory ialah adakah pelayanan kita memuliakan Tuhan atau tidak. Jika apa yang ditetapkan sejak lama dahulu kala tidak memuliakan Tuhan, mengapa kita harus ikut itu? Tapi jika ada cara lain untuk memuliakan Tuhan, ikutilah cara yang baik dan yang benar. Semoga Roh Kudus memimpin di dalam kebebasan kita melayani. Nah, kita seperti yang saya telah janjikan sebentar tadi, kita akan mengulas sedikit apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-25 hinggalah ayat yang ke-40 dalam teks kita pada hari ini. Apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini ialah mengenai orang yang sudah berkawin dan yang tidak berkawin. Kedua-dua hal ini sebenarnya baik dan tidak berdosa. Dan menurut pendapat Paulus, jika kamu fokusnya untuk melayani, adalah lebih baik menurut pendapat Paulus kalau tidak kawin, karena kamu boleh fokus untuk melayani. Oke. Tapi kalau sudah kawin dan mau melayani, lakukanlah seperti mana kamu dipanggil. Janganlah ceraikan istri kamu ataupun suami kamu hanya karena mau melayani. Baik kawin ataupun tidak berkawin, kita boleh melayani Tuhan sesuai dengan sebagaimana keadaan kita sewaktu kita dipanggil. Tapi Paulus juga sangat hati-hati apabila mengatakan pendapatnya sendiri, karena ini merupakan pendapat Paulus sendiri. Dia katakan di dalam ayat yang ke-25, untuk mereka aku tidak mendapat perintah daripada Tuhan. Dia mengakui bahwa ini adalah pendapatnya sendiri. Nah, saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir kata Paulus pada teks kita pada hari ini, setiap orang apabila dipanggil Tuhan boleh melayani sesuai sebagaimana keadaan mereka sewaktu mereka dipanggil. Baik mereka berkawin ataupun tidak berkawin, kita boleh melayani Tuhan. Jangan dijadikan alasan bahwa berkawin menghalang kita untuk melayani. Oke? Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini. Tapi untuk tema kita pada hari ini, nikmatilah kebebasan melayani Tuhan. Kita layanilah Tuhan seperti mana yang kita mampu. Jangan memaksakan sesuatu di luar daripada kemampuan kita. Karena pelayanan adalah sukacita. Pelayanan adalah keinginan daripada hati kita untuk melayani Tuhan. Bukan paksaan, bukan juga sesuatu hal yang kita harus lakukan dengan hati yang sangat berat dan sangat terkekang dan dibebani. Karena pelayanan adalah sesuatu yang kita lakukan dengan sukacita. Itulah kebebasan melayani Tuhan. Saya harap dengan penjelasan teks kita pada hari ini kita sudah memahami sedikit sebanyak mengenai apakah itu kebebasan melayani Tuhan dan bagaimanakah kita menikmati kebebasan melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi serta menjaga kamu semua. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, hari ini kami telah diberitahu, belajar mengenai kebebasan melayani Tuhan dan bagaimana kami menikmati kebebasan kami di dalam pelayanan. Dan setiap kami telah dipanggil untuk melayani Tuhan, mungkin tidak sama seperti pelayanan orang lain, tapi kami unik, kami spesial untuk melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Baik berkawin maupun tidak berkawin,
masing-masing boleh melayani Tuhan dengan sukacita. Dan kami harap di dalam hidup ini kami mempergunakan setiap kesempatan yang kami ada untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena apa yang kami rindu ialah bersekutu dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, dan menerima anugerah dan pengampunan daripada Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus menjadi saksi yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada waktu ini juga Tuhan, sekali lagi kami memohon supaya Tuhanlah yang menjaga kami walau dimanapun kami berada pada ketika ini. Tuhan yang melindungi kami daripada bahaya, menjauhkan kami daripada pencobaan, sekarang sampai selama-lamanya. Setiap perincian kehidupan kami mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah melalui kami nama Tuhan dapat dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pemberian uang persembahan dan ucapan syukur, jemaat boleh banking secara terus ke account Gereja PCI 96 seperti yang jemaat lihat di sebelah kiri saya, dan sila antar resit transaksi sebagai rujukan kepada Bendahari PCI 96. Mari kita berdoa untuk uang persembahan. Di surga, kami bersyukur karena Engkau memberkati kami walaupun dalam keadaan yang sangat sukar. Kami percaya terus bisa berada di pihak kami. Dan ajari kami Tuhan Yesus supaya senantiasa bersyukur dengan apapun yang kami ada pada saat ini di surga. Dan terima kasih karena Engkau mengajarkan kami bagaimana berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita berdoa. Mari kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah kita, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau berlari, namun ku tak mampu. Ku mau berdiri,
Ku mau berlari, namun ku tak mampu. Ku mau berdiam, suaramu ajaib. Kau memanggilku, kau mengangkatku di tengah badai kehidupan. Ku mau berlari, namun ku tak mampu. Ku mau berdiam, suaramu ajaib. Kau memanggilku, kau mengangkatku di tengah badai kehidupan. Karena anugerahmu, karena kasih setiamu, ku mampu berdiri, ku mampu melangkah. Karena anugerahmu, karena kasih setiamu, ku mampu berdiri, ku mampu melangkah. Semuanya karena kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Semua karena anugerahmu, karena kasih setiamu,